Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu mengenai inovasi produk halal kategori jasa. Oh ya, sebelumnya saya Iis Sumiati. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya tren produk halal telah menjadi sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya di kalangan komunitas muslim, tapi juga di antara konsumen dengan berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Bahkan, dalam satu dekade terakhir ini, produk halal kini telah menjadi bagian dari bisnis dunia yang nilainya sangat besar dan juga menjanjikan. Banyak sekali negara-negara yang menjadikan isu halal sebagai competitive advance untuk menjadi role model produk halal dunia. Contohnya seperti negara Jepang, Thailand, Selandia Baru, Korea Selatan, Cina, Amerika, dan negara-negara lainnya. Kita tahu bahwa negara-negara tersebut merupakan negara yang minoritas penduduk muslimnya, tetapi mereka tetap berupaya ingin menjadi role model produk halal. Apalagi kita sebagai negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Tentu produk halal ini telah menjadi aspek yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan secara lebih dalam. Selain itu, seiring dengan bertumbuhnya populasi muslim yang kian hari kian besar, kemudian kian hari kian banyak, maka meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan standar kehalalan dan juga permintaan akan produk dan layanan halal terus berkembang secara global. Saat ini, produksi halal bukan hanya berhubungan dengan hal-hal makanan atau minuman saja, tetapi mulai berubah pada sektor-sektor lain seperti pariwisata, kemudian keuangan, fashion, kosmetik, bahkan juga hiburan. Nah, salah satu sektor yang mulai memperhatikan atau adanya inovasi halal yaitu sektor jasa. Sektor jasa dengan segala keunikan dan keragaman layanannya turut serta dalam menyongsong tren halal ini. Inovasi di produk halal dalam kategori jasa melibatkan pengembangan layanan yang tidak hanya pada pemenuhan persyaratan kehalalan dari segi bahan, proses maupun penyajian, tetapi juga menawarkan tentang kualitas, keamanan, serta nilai tambah yang diinginkan oleh konsumen. Inovasi produk halal di bidang jasa sendiri itu dibedakan menjadi beberapa kategori lagi. Yang pertama itu ada pada kategori pariwisata, kategori keuangan halal, kategori layanan kesehatan, kategori hiburan dan juga rekreasi, serta kategori transportasi. Sebenarnya masih banyak lagi kategori-kategori bidang jasa yang mulai melakukan inovasi produk halal. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan pada 5 kategori tersebut. Baik, kategori yang pertama, bidang pariwisata. Inovasi produk halal pada bidang pariwisata ini dibedakan lagi menjadi beberapa layanan. Pertama ada layanan wisata halal, yang kedua ada layanan platform digital, yang ketiga ada layanan ramah wisata muslim. Untuk layanan pertama, wisata halal. Wisata halal ini diartikan sebagai suatu lokasi wisata atau aktivitas wisata yang menyediakan fasilitas dengan pemenuhan ajaran Islam untuk mencukupi berbagai kebutuhan wisatawan muslim dan mencapai tujuan keramahan muslim. Dalam fasilitas wisata halal ini ditawarkan berbagai jenis program-program yang mengarahkan pada inovasi-inovasi produk halal. Di sini saya berikan contoh 4 layanan yang diadakan atau dimunculkan dalam program wisata halal. Yang pertama, dalam konsep wisata halal itu terdapat kegiatan yang mana objek wisatanya itu akan diintegrasikan dengan hal-hal religi. Contohnya seperti ziarah keagamaan ataupun mengunjungi tempat-tempat bersejarah bagi umat Islam. Kemudian fasilitas yang kedua dalam program wisata halal ini di mana sarana ibadah akan dijadikan sebagai fasilitas utama dalam pemenuhan programnya.
sebenarnya sarana ibadah, waktu ibadah itu akan selalu ada gitu dalam wisata-wisata lainnya. Hanya saja perbedaannya dalam konsep wisata halal, sarana ibadah ini menjadi nilai yang diutamakan. Misalkan ketika dalam perjalanan wisata dan akan memasuki waktu sholat, maka para wisatawan akan diarahkan menuju tempat-tempat atau lokasi-lokasi wisata yang mengandung nilai sejarah Islam. Jadi pada saat itu, selain wisatawan dapat beribadah, wisatawan juga tetap dapat melakukan hiburan atau refreshing. Kemudian pelayanan yang ketiga yaitu adanya aspek kuliner yang pastinya akan mengutamakan makanan serta minuman yang telah memiliki logo serta sertifikat halal. Dan yang terakhir, dalam konsep wisata halal, setiap fasilitas umum yang disediakan itu akan selalu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalkan dari segi toilet, kamar, kemudian area-area umum lainnya. Fasilitas yang kedua dalam bidang pariwisata yaitu adanya era platform digital. Saat ini banyak sekali platform-platform digital yang bisa diakses dengan mudah oleh para wisatawan. Nah, inovasi produk halal yang muncul pada platform digital yaitu munculnya platform umroh dan haji. Platform umroh dan haji ini akan memberikan pendidikan dasar serta dukungan logistik untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi konsumen. Salah satu contohnya, terdapat alat pembelajaran interaktif yang akan mengajarkan para wisatawan atau para peziarah muslim untuk melakukan bagaimana ritual umroh dan haji yang baik dan juga benar. Dan yang ketiga, yaitu adanya fasilitas layanan ramah wanita muslim. Nah, fasilitas layanan ramah wanita muslim ini dilatar belakangi dengan munculnya banyak sekali wisatawan-wisatawan wanita muslim di berbagai penjuru dunia. Layanan ramah wanita muslim ini merupakan suatu layanan atau fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai wanita muslim. Yang mana kita tahu bahwa dalam konsep Islam itu sendiri, biasanya wanita dan laki-laki yang bermahram itu tidak boleh disatukan atau ditempatkan dalam ruangan yang sama. Layanan ramah wanita muslim ini biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari akomodasi, tempat ibadah, pusat kesehatan, spa dan pusat kebugaran, restoran dan kafe, serta hal-hal lainnya yang dibuat nyaman untuk para wanita muslim. Contoh, kamar yang dipisahkan antara muslim perempuan dengan muslim laki-laki, tempat ibadah yang dipisahkan, pusat kesehatan yang dipisahkan, layanan spa dan kebugaran yang juga dipisahkan. Nah, selain pemisahan layanan antara laki-laki dan perempuan, dalam layanan wanita muslim juga biasanya staf atau pelayan-pelayan yang ada merupakan pelayan wanita. Jadi tidak adanya rasa tidak nyaman atau rasa kurang enak gitu ya antara wisatawan muslim wanita dengan laki-laki. Bidang yang kedua yaitu tentang bidang keuangan. Bidang keuangan dalam inovasi produk Islam ini, produk halal ini dibedakan lagi menjadi beberapa fasilitas. Yang pertama ada fasilitas perbankan syariah, kemudian ada fasilitas pasar modal syariah, dan juga ada fasilitas asuransi halal. Yang pertama dari perbankan syariah itu sendiri merupakan suatu alternatif sistem perbankan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebenarnya mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan konsep bank syariah. Banyak sekali sekarang bank-bank yang menggunakan prinsip syariah dalam proses kerjanya. Nah, dalam bank syariah ini terdapat produk-produk inovasi halal yang ditawarkan kepada para nasabah. Di antaranya ada produk mudorobah, yaitu juga sering disebut sebagai produk term deposit. Dalam mudorobah ini, nasabah akan mentransfer sejumlah uang ke bank syariah dan nanti bank akan mengelolanya dengan sistem investasi komersial. Nah, keuntungan yang diperoleh dari investasi ini akan dibagi antara nasabah dan juga dengan pihak bank. Kemudian yang kedua ada produk namanya musyarakah.
Musyarokah ini merupakan bentuk penanaman modal dalam suatu perusahaan. Bisa dilakukan oleh dua pihak antara nasabah dengan pihak bank ataupun lebih dari itu. Kemudian yang ketiga ada produk murabahah, yaitu suatu produk kredit atau komoditas yang akad utamanya adalah pembelian barang. Dalam hal ini biasanya bank syariah akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Nantinya pihak nasabah dapat mencicil dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama pihak bank. Yang keempat, ada juga produk penyewaan. Penyewaan ini bisa dilakukan dalam proses penyewaan pengguna properti ataupun lainnya. Biasanya nasabah nantinya akan menyewa aset tertentu dari pihak bank dan membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Nanti setelah jangka tempo, para nasabah itu wajib mengembalikan aset tersebut kembali ke bank. Yang kelima ada juga produk hadiah, yaitu sistem tabungan atau deposito. Biasanya para nasabah akan transfer uang ke bank. Bank akan berjanji mengembalikannya apabila nasabah ingin menariknya kembali. Dan yang terakhir ada produk Qardul Hasan, yaitu jenis pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya. Pinjaman ini bisa diberikan baik dalam kepentingan mendesak ataupun tidak pihak nasabah. Dan pihak nasabah harus melunasi dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Pada dasarnya, biasanya produk-produk ini mungkin hampir sama dan juga bisa ditemukan di bank-bank konvensional lainnya. Hanya saja perbedaannya, pada bank syariah, segala sesuatu ketentuannya itu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi pihak nasabah dengan pihak bank itu memiliki kesepakatan bersama. Ada pertemuan untuk membicarakan hal tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, biasanya syarat dan ketentuan yang berlaku itu sudah disusun oleh pihak mereka. Dan nasabah hanya mau tidak mau itu mengikuti aturan tersebut. Sedangkan di bank syariah tidak demikian. Selanjutnya bidang keuangan atau bidang yang masih bidang keuangan, yaitu fasilitas yang kedua. Selanjutnya pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah sendiri adalah suatu sistem pasar pada dasarnya, sistem keuangan pasar yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, dalam pasar modal syariah ini tujuannya adalah untuk memberikan solusi dalam berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Tapi dalam investasi pasar modal syariah ini tentunya saja ada beberapa hal-hal yang dilarang. Contohnya, larangan adanya riba atau bunga, larangan adanya investasi yang menggunakan barang-barang haram seperti alkohol, perjudian, ataupun daging babi, serta praktik-praktik lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan fasilitas yang ketiga, adanya asuransi halal. Pada dasarnya, asuransi halal ini sama seperti asuransi lainnya. Hanya saja, asuransi halal ini akan disesuaikan prinsip-prinsipnya dengan hal-hal Islam. Dalam prinsip asuransi halal, itu menolak adanya darar atau ketidakpastian, kemudian menolak adanya riba atau bunga, dan menolak adanya sistem perjudian atau hal-hal yang haram. Dalam asuransi syariah, biasanya ada produk-produk yang diutamakan seperti produk takaful atau tabaru, kemudian ada juga produk pembagian keuntungan dan kerugian, dan juga ada produk transparansi dan etika bisnis. Jadi dalam asuransi halal ini segala bentuk keuntungan ataupun kerugian itu harus ditanggung bersama, dan juga segala proses atau kegiatan yang dilaksanakan itu harus transparansi atau dijelaskan. Selanjutnya, bidang yang keempat, yaitu bidang pelayanan kesehatan. Atau ketiga ya, itu bidang pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya pada dasarnya inovasi produk halal yang dikembangkan dalam sektor jasa, khususnya pelayanan kesehatan itu meliputi hal-hal seperti satu, pemilihan bahan dan produk seperti obat-obatan yang tidak boleh mengandung bahan-bahan haram, serta penggunaan alat-alat medis yang harus steril dan juga bersih. Kemudian penyediaan makanan dan nutrisi dalam kegiatan pelayanan kesehatan seperti diet atau apapun itu harus menerapkan prinsip halal dan juga thayyib, termasuk perhatian terhadap pemeliharaan bahan makanan dan cara penyajiannya seperti apa. Yang ketiga, adanya etika dalam perawatan yang memastikan setiap prosedur medis yang dilakukan itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau nilai-nilai etis Islam.
Biasanya contoh nih, di rumah sakit Islam, pasien wanita itu akan diupayakan itu untuk dirawat dan dijaga oleh suster wanita juga. Termasuk bahkan kalau memungkinkan pasien wanita muslim biasanya akan dilayani oleh dokter wanita juga. Kemudian adanya sertifikat halal dalam segala bentuk produk atau peralatan medis yang digunakan. Kemudian adanya layanan edukasi serta komunikasi yang memberikan pelayanan kepada pasien untuk menggunakan layanan kesehatan dalam menggunakan produk yang memenuhi standar kehalalan. Serta adanya juga prinsip kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang melibatkan lembaga sertifikat halal atau otoritas dalam memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan. Bidang selanjutnya, segi jasa, yaitu bidang hiburan dan rekreasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa konsep inovasi halal itu tidak hanya berhubungan dengan makanan dan minuman, tetapi juga sudah merambah pada sektor hiburan dan juga rekreasi. Hiburan rekreasi yang mengutamakan inovasi halal, inovasi produk halal, itu memiliki ciri-ciri, diantaranya film dan hiburannya itu harus mengembangkan konten yang memperhatikan nilai-nilai sesuai dengan pandangan agama. Kemudian dalam setiap acara hiburan ataupun konser juga harus mengorganisir acara dengan memperhatikan aspek kehalalan. Seperti konten yang disajikan itu tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Makanan dan minuman yang disajikan di dalam konser juga harus bersertifikat dan berlogo halal. Serta lingkungan tempat penyediaan konser juga harus berada di lingkungan yang baik. Misalkan konser tidak boleh diadakan di lingkungan yang berdekatan dengan diskotik atau tempat klub-klub malam lainnya. Kemudian, adanya taman rekreasi atau wahana yang mempertimbangkan kehalalan, seperti makanannya, fasilitasnya, serta menghadirkan hiburan-hiburan yang sesuai dengan prinsip keagamaan. Yang keempat, adanya pengembangan permainan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, serta mempertimbangkan kehalalan dalam konten dan fitur yang disajikan. Kemudian yang terakhir, adanya kegiatan rekreasi berbasis keluarga. Dalam program ini menyediakan kegiatan rekreasi yang sesuai untuk keluarga dengan pilihan hiburan yang mengikuti standar kehalalan untuk semua anggota keluarganya. Kemudian yang terakhir, inovasi produk halal dalam bidang transportasi. Biasanya, inovasi produk halal dalam hal transportasi ini dapat dilihat dari pemilihan makanan yang halal. Biasanya alat-alat transportasi yang membutuhkan durasi waktu lama seperti kereta api, pesawat, kapal laut, ataupun jenis transportasi lainnya akan menyediakan opsi makanan dan minuman yang memenuhi standar kehalalan. Kemudian dalam kegiatannya juga akan selalu berupaya menciptakan atau menyediakan fasilitas sholat dan ibadah yang nyaman. Kemudian penggunaan bahan dan layanan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Adanya pengaturan jadwal yang ramah dengan waktu sholat, dan informasi yang jelas tentang produk halal. Dalam transportasi halal, biasanya akan disajikan informasi yang transparan tentang produk dan layanan halal. Misalkan, dalam setiap makanannya harus ada label halalnya agar konsumen tidak ragu. Kemudian, informasi dalam brosur atau situs webnya juga harus jelas. Dan komunikasi yang ada juga harus terbuka kepada penumpang. Dan layanan yang terakhir, adanya teknologi untuk kenyamanan pengguna. Pengembangan teknologi yang mendukung pengalaman transportasi yang lebih nyaman, seperti aplikasi yang memungkinkan penumpang untuk mencari opsi transportasi halal, reservasi, ataupun informasi terkait kebutuhan kehalalan mereka. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dari berbagai bidang, baik bidang pariwisata maupun bidang terakhir transportasi, saat ini eksplorasi inovasi produk halal dalam kategori jasa itu penting untuk dipahami bahwa kehalalan bukan lagi sekadar tentang pemenuhan tuntutan pasar. Kesadaran global akan kehalalan semakin meningkat, menciptakan tuntutan untuk layanan yang sesuai dengan nilai-nilai etis dan juga moral. Ini tidak hanya mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu layanan, namun juga mempengaruhi dinamika bisnis, regulasi, dan juga reputasi industri secara keseluruhan. Secara keseluruhan, inovasi produk halal dalam kategori jasa merupakan langkah penting untuk memenuhi tuntutan konsumen global yang semakin sadar akan kehalalan. Dengan memperhatikan aspek kehalalan, nilai-nilai etis, dan kebutuhan agama, industri jasa dapat memberikan layanan yang lebih inklusif, mencerminkan tanggung jawab sosial, dan memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan beragam konsumen.
Oke, mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.